Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Bertemu kembali pemirsa bersama kami di acara Ngopi Rusari, ngobrol pagi bersama Rumah Sakit Polri yang bekerja sama dengan Dokterku dan akan disiarkan langsung oleh Elsinta TV. Bersama saya Apoteker Mida dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya Amirah Hijriah Sunur. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sangat global yang tentunya menjadi permasalahan dunia dan bahkan di Indonesia sendiri masalah ini masih belum teratasi dan jumlahnya semakin banyak setiap harinya. Nah, kira-kira masalah apa itu ya? Ternyata masalahnya adalah terkait dengan paru-paru yang biasa kita sebut dengan tuberkulosis paru atau TB paru. Nah, pada pagi hari ini pemirsa kita sudah kedatangan oleh narasumber yang sangat profesional di bidangnya, yaitu AKBP Dr. Rofiman spesialis paru, di mana Dr. Rofiman ini sehari-hari beliau berpraktek di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kita langsung sapa saja kepada Dr. Rofiman ya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Baik-baik semua. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan kehadirannya bersama kami, dokter. Ya, dokter, dari hasil pembahasan banyak banget ini dok materi-materi yang sangat menarik. Nah pagi ini kita akan sedikit membahas atau bahkan banyak ya dok ya tentang masalah TB paru dok. Mungkin ini sudah masalah atau penyakit ini sudah membooming seglobal, sedunia, terutama lagi bermasalah nih di Indonesia yang saat ini belum bisa teratasi semua karena sempitnya atau minimalnya pengetahuan di masyarakat. Nah untuk TB paru itu sendiri tuh seperti apa ya dok yang bisa kita dapatkan pengertiannya dok? Baik, terima kasih. TB paru atau tuberkulosis paru atau TBC bahasa Belandanya ini ya, ini memang penyakit yang sudah lama ya, bukan cuma ada di Indonesia tetapi di dunia ini juga sudah lama. Konon katanya sepertiga penduduk dunia ini pernah terinfeksi TBC ya, tapi yang jadi masalahnya kan yang tidak semuanya menjadi sakit ya. Ada yang tetap dia bisa beraktivitas, ada yang daya tahan tubuhnya bisa mengeliminasi pasien, ada yang kumannya tetap hidup di dalam tubuhnya tapi tidak sakit, dan ada sekitar 5-10% yang menjadi sakit ya. TBC ini mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, ini memang adalah salah satu penyakit paru, penyakit infeksi pada paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya. Bedanya dengan penyakit paru yang lain apa? Penyakit paru ini kalau yang lain biasanya akut atau subakut ya, cepat ya dia. Dari mulai kita terinfeksi sampai menjadi sakit itu cepat ya, seperti misalnya COVID-19 yang pernah wabah ya. Kalau TBC ini lain. Dia sifatnya kronis ya. Jadi ketika kita terinfeksi sekarang belum tentu bulan depan kita sakit, belum tentu 3 bulan lagi kita sakit, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun ya. Kumannya juga dia bisa hidup dalam jangka waktu yang lama ya. Kuman ini menyukai tempat yang lembab dan gelap ya. Kemudian penyakit ini sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Mungkin kita banyak ada anggota keluarga kita yang pernah, kakek kita mungkin pernah TBC. Mungkin kalau kita lihat sejarah perjuangan bangsa kita juga ada tokoh-tokoh pejuang yang menderita TBC ya. Memang itu memang penyakit ini memang sudah lama dan sudah menyerang banyak orang ya. Bahkan Indonesia sendiri saat ini menduduki posisi kedua ya sebagai penderita yang mempunyai penderita TBC terbanyak ya. Tentu saja prestasi ini bukan membanggakan tapi cukup memprihatinkan ya. Kenapa kita jadi ini? Ternyata memang mungkin ada upaya-upaya yang mesti kita giatkan lagi ya.
sampai saat ini TBC masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Di Indonesia. Wah, ini luar biasa kalau tadi disebutkan kita berada di peringkat kedua ya dokter, dan ini Iya. di dunia dokter. Iya, untuk Wah, kira-kira apa yang menyebabkan Indonesia ini menjadi peringkat 2 di dunia dokter? ya jadi memang penyakit TBC ini memang ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu bisa Terkena TBC. terkena Baik. TBC ya. Yang pertama faktor orangnya sendiri ya. Orangnya sendiri itu yang pertama kita lihat daya tahan tubuh orangnya ya. Mungkin kalau kita masih remaja kita tahan ya, tapi begitu seiring dengan bertambahnya usia daya tahan tubuh kita melemah. Kenapa melemah? Ternyata dari ada penyakit-penyakit yang dengan bertambahnya usia makin Timbul ya dok. timbul di kita ya. Penyakit Seperti penyerta. misalnya diabetes Diabetes. mellitus, gula darah yang tinggi itu merupakan makanan yang baik untuk Kumannya TBC. baik. Kemudian pola hidup seseorang ya, mungkin kan harusnya makanan itu seimbang, ada karbohidrat, protein, Betul. lemak. Nah ini ketika saat ini ya justru lebih banyak orang makan hanya karbohidrat saja ya, jadi tidak gizinya tidak seimbang ya. siap, Dok. Kemudian gaya hidup ya, kalau kita lihat mungkin kalau kita kecil waktu itu mungkin kita main bola sehingga kita kena sinar Matahari. ya, itu panas-panasan sehat. Nah sekarang mungkin lebih cenderung orang-orang main gadget saja di kamar. Oh, baik. Nah, kemudian kebetulan kamarnya juga tidak sehat, Tidak tidak ada sehat. ventilasi, tidak ada sinar cahaya matahari masuk. Nah itu juga bisa menyebabkan. Kemudian itu faktor kumannya sendiri ya. Kalau kumannya banyak, tentu kemungkinan seseorang terinfeksi TBC ini ada ya. Terus selain kumannya, mungkin ada kuman yang memang menyebabkan TBC yang biasa, atau ada yang TBC yang kebal terhadap obat. Oke, baik. Kemudian ada juga faktor lingkungan ya. Nah, lingkungan mungkin sama seperti tadi ya, mungkin TBC ini banyak terkena lingkungan tempat yang sosial ekonomi rendah, walaupun tidak tertutup kemungkinan yang sosial ekonominya menengah ke atas juga Bisa banyak juga yang terkena. terkena ya. Misalnya kalau ruangan kita, tempat kamar kita tidak masuk cahaya matahari, tidak ada ventilasi, itu lembab, itu memudahkan Kuman untuk tumbuh bertahan, ya, Dok, tumbuh ya. bertahan bertahun-tahun ya. Kemudian kebiasaan merokok ya, ini Baik. kebiasaan merokok ini juga berpengaruh ya, karena kalau dengan adanya rokok ini daya tahan saluran pernafasan kita menjadi lemah. Ya. Lemah. Termasuk juga rokok elektrik ya, vape Itu bahaya juga ya, Dok? bahaya Meskipun juga, dia- bahkan lebih bahaya daripada bahaya. rokok konvensional. Baik. Seperti Karena itu, Dok. seseorang yang merokok elektrik itu cenderung menghisap lebih dalam dan asapnya lebih banyak ya. Nah, terus campuran bahan kimianya kadang-kadang kita nggak Oh, tahu. betul, Lebih pekat betul, ya, Dok, betul. ya? Lebih pekat, Betul. ya. Luar biasa. Nah, untuk dari penderitanya sendiri nih, Dok, misalnya kita sudah tahu nih faktor-faktor risiko yang didapat tuh seperti itu, dari lingkungan, dari orang itu sendiri, sampai penyakitnya, sampai kumannya sendiri yang tumbuh di orang tersebut. Nah, untuk gejala umum yang dirasakan saat orang itu bisa terkena TBC itu seperti apa, Dok? Baik, terima kasih. Jadi memang ada gejala-gejala penyakit TBC ya, terutama ini TBC paru ya. Ada gejala yang langsung berkaitan dengan saluran napas atau pernafasannya ya, misalnya batuk, kemudian sesak, nyeri dada ya, bahkan ada juga yang sampai batuk darah ya. Ada juga gejala yang bersifat umum seperti misalnya penurunan berat badan, kemudian keringat Dingin. Keringat. malam. Oh, keringat, Malam berkeringat hari. di malam hari, Hari ya, dokter. jadi menjelang subuh itu biasanya kan cuaca nggak terlalu panas, tapi justru ini seperti orang mandi, jadi berkeringat keringatnya banyak. banyak sekali. Kayak orang habis Ya. olahraga Ya, kali ya, seperti Dok, olahraga Obvious. ya. Itu gejala yang khas, dan batuknya ini memang kita ambil kalau di kepustakaan itu lebih dari 3 minggu ya, kita harus sudah curiga ke
TBC ya, Oke. apalagi Lebih kalau dari ada 3 lagi minggu. yang tinggal serumah ternyata ada yang sakit TBC, nah itu mungkin bisa Itu juga Tularkan. merupakan berarti penyakit TBC ini penyakit yang menular ya dokter ya. ya penyakit yang menular, dan paling banyak memang ditularkan oleh Orang terdekat. yang terdekat, yang Baik. kontak serumah yang erat ya Dengan penderita itu dengan sendiri. pasiennya, dengan penderitanya. Ya, baik, rupanya banyak sekali nih ya tentang TBC yang memang harus kita tahu ya dokter ya. Tadi itu ya seperti yang dokter jelaskan, mulai dari faktor penyebabnya, bahkan orang-orang itu sendiri yang mungkin kadang-kadang mungkin mereka tidak sadar ya dokter ya, bagaimana mereka itu terkena tuberkulosisnya itu tadi ya dokter. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak lagi ya dok, bagaimana bisa penyebarannya, kemudian bagaimana siapa saja yang beresiko dan lain Prosesnya sebagainya. juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun sebelum itu mungkin kita akan break sebentar ya dokter. Nah, kita akan biarkan sesuatu yang lewat dulu. Nah, para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Rusari dan Dokterku. Pemirsa, bersama kami kembali di Ngopi Rusari dan Dokterku. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas tentang apa itu tuberkulosis atau TB paru, dan ternyata penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang menular loh. Makanya itu kita di Indonesia ini menduduki peringkat kedua di dunia. Lalu kira-kira bagaimana sih cara penularannya? Mungkin dokter bisa jelaskan? Baik, terima kasih ya. Memang penularan penyakit TBC ini atau TB ini tidak serta-merta sekarang tertular Besok 3 hari besoknya sakit atau sakit. Oh, seminggu baik. sakit ya. Jadi penularan ini bisa terjadi mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Awalnya adalah biasanya dari orang yang sakit ya. Orang yang sakit TBC atau sakit TB ini dia membuang dahak sembarangan. Oke. Ya. Membuang dahak sembarangan sehingga misalnya di tanah atau di lantai ya. Nah, nanti dahak ini akan mengering, tetapi perlu diingat bahwa di dalamnya Dahak ini? tersebut ada kuman-kumannya. Oh, baik. Ya, Jadi kumannya tumannya di dalam dahaknya itu, dahak Dok? ya. Kemudian mungkin menempel di tanah, kemudian kering, dia terbawa Angin. Nah, Oh, baik. kemudian terhirup oleh orang yang sehat ya. Sehingga orang yang sehat ini lama-lama ketika daya tahan tubuhnya sedang menurun, dia akan tertular dan sakit ya. Atau yang kedua adalah misalnya dari batuk. Jadi langsung kita misalnya bercakap-cakap ini tiba-tiba batuk dengan misalnya tidak ditutup dengan sarung tangan atau sapu tangan, tisu, kemudian percikan dari batuk kita langsung terhirup oleh lawan bicara kita ya, itu juga bisa ya. Jadi ada dua ya. Jadi memang termasuk juga untuk yang TBC lain, mungkin ada kita kenal selain TBC paru ada TB otak, TB tulang, kemudian TB kulit, TB kelenjar, itu semuanya penularannya sama semua lewat paru-paru dulu. Paru-paru dulu dokter. Oke. Jadi lewat udara. batuknya tadi dahaknya itu ya dok ya. Ya. Jadi memang penularannya memang spesifik lewat ini, sehingga makanya kebiasaan batuk kita atau kebiasaan meludah kita ya itu jangan sembarangan kalau meludah ya. Kalau batuk juga jangan sembarangan. Ada etika batuk itu ya dok ya, batuknya ya. Harus ditutup, atau kalau kita punya kebiasaan meludah ya mungkin harus ludahnya tempatnya ditampung terus kemudian diberi cairan desinfektan ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan. Ya dok, kalau misalnya orang tersebut sudah merasakan tanda dan gejala nih dok, cuman beliau atau orang tersebut ini bingung, penderita ini bingung, apakah saya terkena TBC atau tidak ya dok? Dengan keluhan saya yang seperti ini, apa hanya batuk pilek biasa, influenza, atau saya beneran terkena TBC? Nah, itu apa yang bisa mendiagnosis yang paling utama dok, menurut dokter? Baik,
kalau kita merasa bahwa kita punya penyakit ya sesuai dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, batuk lebih dari 3 minggu, kemudian ada penurunan berat badan, kemudian ada keringat malam, mungkin bisa langsung memeriksakan diri ke pusat-pusat kesehatan masyarakat, ke klinik atau ke rumah sakit terdekat ya. Nanti apa yang akan dilakukan di sana ya, kita yang pasti kita akan memeriksa seseorang apakah ini dia TBC atau bukan ya. Yang pertama dari anamnesis atau dari wawancara, kita mengarah apakah ini ke TBC atau bukan ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik ya, mungkin ada pemeriksaan fisik ya, kemudian nanti ada pemeriksaan penunjang ya. Yang paling sering yang mungkin sudah kita kenal ini pemeriksaan ronsen ya. Dilakukan ronsen dada ya. Kemudian ada lagi diperiksa juga dahaknya ya. Dahaknya ini akan kita periksa, namanya tes cepat molekuler. Jadi semacam pemeriksaan waktu kita COVID kemarin itu ya. Seperti COVID, ya, tapi ini dari PCR gitu. Tapi ini kalau COVID kan dari swab, kalau ini dari dahak ya, kita kumpulkan dahaknya ya. Kemudian kalau hasilnya positif, maka nanti kita obati dengan obat-obat TB ya. Jangan takut kalau hasilnya positif ya, jadi nggak usah disembunyikan ya. Obat-obat TB ini memang sudah disediakan oleh pemerintah ya, dan sudah disebar bukan cuma di rumah sakit besar, tetapi sampai ke tingkat puskesmas dan klinik itu sudah mendapatkan, yang melayani pengobatan TB sudah mendapatkan obat-obat tersebut ya. Dan dokternya, perawatnya yang di sana juga sudah diberi pelatihan khusus untuk menangani pasien-pasien dengan TBC. Ya. Berarti sebaiknya kalau manusia-manusia yang tadi itu merasakan gejala-gejala seperti yang tadi disampaikan dokter di awal, batuk, sesak, batuk yang lama, kemudian ada nyeri dada dan lain sebagainya, itu sebaiknya langsung segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan ya dok ya. Tadi pemeriksaan yang terkait yang bisa dilakukan mungkin pertama ada foto ronsen dan juga ada cek dahak ya, pemeriksaan dahak. Oke, baik. Berarti pengobatannya tersendiri ini kira-kira butuh berapa lama dok untuk pengobatan dari awal sampai akhir? Apakah pas saat pengobatan itu nggak boleh berhenti? Baik, untuk pengobatan obatnya ini kan memang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Nanti pengobatannya ini memang ada jangka waktunya ya. Ada jangkauannya. Untuk TBC paru ini berkisar sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan. Untuk TBC yang bukan paru, ya misalnya yang TBC otak, kemudian TBC tulang, itu bisa lebih dari 6 bulan. Ada yang 9 sampai 12. Jadi bervariasi ya. Tapi kita harapkan kalau yang untuk TBC paru 6 bulan sudah sembuh total ya. Memang dalam pengobatan ini tidak ada yang 100% tidak ada efek samping ya. Mungkin dalam pengobatan kita mengalami efek samping. Efek samping dari pengobatan. Ya. Baik. Nah, kalau kita menghadapi efek samping ini, nanti saya sebutkan efek sampingnya apa saja. Itu sebaiknya kita langsung berkonsultasi dengan dokter atau yang merawat ya dok yang ya. Merawat ya. Agar supaya dicari jalan pemecahannya ya. Oh baik dok. Berarti sebetulnya kita nggak perlu khawatir bahwa sebetulnya TB paru ini bisa sembuh total gitu ya dok ya. TB paru ini memang bisa sembuh total asalkan kita rajin berobat. Asalkan berobatnya itu teratur. Berarti pasien harus rutin kontrol ke dokter gitu ya dok ya. Rutin kontrol ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang lain. Oke, baik. Dan satu mbak, pengobatannya tidak boleh putus, karena kalau putus harus ulang dari awal ya dok ya. Kalau tidak boleh putus ini berarti harus ada kiat-kiatnya ya dok ya. Memang pengobatan paru ini tidak boleh putus, karena kalau dia sudah putus, namanya kasus yang putus obat, dia akan berobat lagi dengan konsekuensi ya pengobatannya mungkin lebih lama, kemudian resiko kumannya untuk menjadi kebal itu ada. Ada resiko kebal. Karena udah ngerasain obat sebelumnya. Iya betul. Lama. Nah, kalau sudah ada berarti ada kasus juga ya dok ya terkait dengan istilahnya mungkin resisten terhadap obatnya ya dok ya. Ada istilah
multi drug resistant atau TBC paru yang resisten terhadap obat yang diberikan. Itu nanti itu akan ada pemeriksaan khusus dan pengobatannya juga khusus ya. Tapi yang kalau yang TB yang biasa atau yang kita bilang ini TBC yang sensitif obat, itu memang untuk obat-obatannya sudah didistribusikan oleh pemerintah ke rumah sakit sampai ke Vaskes paling bawah. paling bawah baik. ya. Jadi sebetulnya tidak hanya di rumah sakit besar, ada juga yang di bagian puskesmas atau mungkin di rumah sakit yang Klinik ada dok kalau Ada klinik? kalau klinik yang sudah ya. mendapatkan pelatihan dan bersedia melakukan kerjasama dengan untuk merawat pasien-pasien TB itu bisa sudah ada. Jadi jangan takut-takut untuk permisa, dimulai dari klinik terdekat, fasilitas seperti puskesmas, rumah sakit tingkat 3, 2 sampai 1 tuh sudah tersedia semua ya, Dok ya. Sudah ada. berarti sebetulnya Indonesia ini sudah sangat mampu untuk mengeradikasi tuberkulosis paru ini sebetulnya ya, Dok ya. Sebenarnya sudah sangat mampu, sudah banyak dilakukan pelatihan. Cuma yang menjadi masalah kan sekarang ini angka TB-nya masih tinggi. banyak ya. Mungkin nanti kita bisa bahas. dari mana Wah, ini kenapa gitu ya? Kenapa nggak segera turun? Terkait dengan yang tadi dokter sampaikan bahwa ada pengobatan yang masih sensitif TB, ada juga yang namanya resisten pada pengobatan TB. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi lebih dalam terkait itu ya, Dok. Namun sebelum itu, dokter, kira-kira untuk pengobatan TB itu sendiri tadi yang dokter sampaikan kan tidak boleh yang namanya putus obat. Nah, namanya pasien ya, dokter, apalagi tadi seperti yang dokter sampaikan di awal itu pada umumnya pasien-pasien lansia yang terkena TB paru kan pelupa ya, dokter ya. Kira-kira bagaimana ya, Dok, kita perlu ada pendampingan atau tidak? Ya betul, Dok. Bagaimana, dokter? Ya, jadi untuk supaya minum obatnya continue ya sampai selesai programnya 6 bulan kah atau 9 bulan atau 12 bulan, itu memang selain pasiennya sendiri yang minum obat juga ada yang mengawasi dia minum obat ya. Dalam hal ini mungkin anggota keluarga yang terdekat. Jadi kalau obatnya pengawas minum obat. Ini penting nih, Mbak, untuk di sesi berikutnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait pengobatan TB paru secara tuntas ya, dokter. Namun sebelum itu kita mungkin saksikan yang lewat berikut ini. Tetap di Ngopi Rusari dan Dokterku. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngopi Rusari dan Dokterku. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan pengobatan pasien ya. Dan ternyata pengobatan untuk TB paru ini nggak boleh putus, harus terus menerus. Pasien nggak boleh lupa, jadi pasien harus ada pendamping atau pengawas minum obat supaya tidak putus obat. Mungkin bisa lebih lanjut lagi, dokter, kira-kira apa peran dari pengawas minum obat itu sendiri, Dok? Ya, baik, makasih. Jadi namanya juga pendamping ya, pengawas ya, itu yang mengawasi kita minum obat ya. Tujuannya apa ya, supaya kalau lupa diingatkan ya. Ketika kita paginya mungkin biasanya minum obat jam 7, kemudian lupa baru ingat jam 8 langsung diminum obatnya ya. Jadi paling enggak yang pengawas minum obat ini harus agak cerewet sedikit ya, lebih aktif, cerewet sedikit ya, paling enggak melihat ini, dihitung juga kadang-kadang obatnya itu ya. Pengalaman itu dihitung, kalau udah minum obat kan berarti misalnya 1 hari 3 tablet ya, harusnya harus hari 3 itu tablet. kurang 3 tablet kan berarti dari saset dari ya blisternya, baik, dari ya, sisanya obat dari itu sisanya. ya, Dok. Jadi itu memang harus ada yang mengawasi atau yang mendampingi selama minum obat. Tujuannya apa ya, coba supaya pengobatannya efektif ya, efektif, optimal, terus tercapai tujuannya, kan tujuannya sembuh ya dari penyakit TBC. Oke, baik, Dok. Dokter, kalau tadi dokter sampaikan pengobatan TB paru itu kan lama sekali, 6 bulan atau bahkan ada yang 9 bulan. Dengan pengobatan jangka panjang pasti ada efek samping obatnya ini, Dok. Ya, memang pengobatan TB ini banyak ya efek sampingnya, ada efek sampingnya ya. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa atasi. Ada beberapa yang pasti ketika minum obat efek sampingnya yang pertama biasanya pasien akan mengalami
urinnya atau air kencingnya berwarna merah ya. Oke. Ini sesuai juga dengan warna obatnya ya. Oh, Obatnya warna merah. merah. Obatnya warna merah, baik. Jadi Jangan kaget berarti Jangan ya. Jangan kaget, kaget, ya, biasanya. takut nanti pasiennya Iya, kenapa biasanya gitu. kami informasikan bahwa nanti kencingnya TBC berwarna ini. merah, jadi Baik, pasiennya edukasi ke tidak pasien. kaget. Kemudian kita informasikan juga efek samping yang paling sering terjadi ya. Ketika seseorang minum obat TB ini biasanya terjadi mual-mual ya, muntah-muntah ya. Perlu nggak makan dulu sebelumnya, Dok? Jadi untuk minum obat TB-nya ini, TBC ini adalah paling baik adalah Setelah makan? Sebelum makan. Sebelum makan Jadi malah. dianjurkan minum obat TB ini pagi hari. Pagi hari. Pagi hari sebelum makan ya, setelah minum obat baru kemudian kurang lebih satu jam kemudian baru Makan. makan Oh, ya, sarapan pagi ya. Oke. Kemudian selain kencingnya berwarna merah, mual-mual, muntah, kadang-kadang ada nyeri ulu hati. Ulu hati. Ya, Nyeri ulu gejala yang hati. berkaitan Oh, dengan seperti saluran Pencernaannya, pencernaan, Dok. ya. Nah, itu nanti kalau memang efek samping ini terjadi ya, jadi efek samping ini tidak semua orang ya Merasakannya, Dok, ya. tidak semua orang merasakan ya. Ada beberapa orang yang merasakan, tapi di pasien-pasien lain tidak. Ya. Apabila ini terjadi, jangan segan-segan untuk melaporkan ke fasilitas kesehatan ya, agar diberikan Obat pereda. obat peredanya atau diatur cara minum obatnya ya. Kemudian efek samping yang lainnya adalah biasanya ada nyeri-nyeri sendi. Nyeri sendi. Ya, nyeri sendi, nyeri otot, tulang ya. Itu biasanya juga nanti diinformasikan ke pasiennya ya, bagaimana cara mengatasinya ya. Jadi agar pasien ini ketika dia mengalami efek samping tersebut, dia tidak takut atau tidak ya, dikasih tahu efek sampingnya nanti seperti ini. Nah, dia udah tahu nih. Jadi kemana dia minta pertolongan itu sudah tahu ya. Oke, Dok. Nah, terus Dok, kalau misalnya nih saya punya pertanyaan menarik nih, Dok. Kalau seandainya penderitanya itu dia di bawah umur, misalnya masih anak-anak, kan ada nih, Dok, misalnya dia tertular dari orang tua yang merokok, sebelumnya orang tuanya sudah terkena TB, nah terus tertularlah ke anaknya. Nah, anaknya ini kan susah untuk minum obat, apalagi bisa merasakan efek samping obat setelah minum obatnya tersebut. Nah, kita sebagai pendamping minum obat tuh harus seperti apa, Dok? Jadi, untuk mengatasinya. Baik, makasih. Jadi untuk anak-anak ini pengobatannya kalau kita lihat obatnya sama-sama warna merah, tapi kandungannya ternyata berbeda dengan obat Dosisnya untuk orang mungkin dewasa ya. Okay. Jadi memang dosisnya berbeda, terus isinya juga, kandungannya juga agak sedikit berbeda dengan Untuk obat yang pasien dewasa, ya. baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya efek sampingnya juga tidak terlalu seperti yang dewasa, karena dewasa itu memang kalau kita pilnya juga tabletnya besar. Besar, ya. Kalau anak ini lebih kecil ya. Kemudian untuk pengawas minum obatnya memang orang tuanya ya. Kenapa? Ya karena orang tuanya adalah Yang paling terdekat dekat ya, dengan yang paling anak-anak, dekat, betul. ya. Anak-anak juga tidak segan-segan kalau ada keluhan, dia pasti bicara ke orang tuanya Iya, ya. betul. Itu yang Terus paling untuk dekat. waktu pengobatannya untuk anak ya sama 6 sampai 9 bulan ya, Dok. Ya tergantung dia kena TB apa. TB apa? Nah, baik. Yang jadi satu permasalahan lagi ya, yang perlu diingat lagi bahwa anak ini dia tidak menularkan ke orang dewasa. Jadi anak ini mendapatkan sakit TB dari penularan dari orang dewasa. Ya, betul. Yang anak juga tidak menularkan ke antar anak gitu, enggak juga ya. Baik. Kenapa itu, Dok? Ya, itu memang dari perjalanan penyakitnya seperti itu ya. Berarti Jadi dia memang lebih dari dewasa. dewasa yang dewasa. lebih menularkan. Oke, Dok. Nah, kalau misalnya kita sudah mengikuti, ada nih beberapa pasien yang mengikuti pengobatan, tapi ada juga yang tidak mengikuti pengobatan nih, Dok. Nah, itu apa sih, Dok, komplikasinya kalau kita udah didiagnosis terkena TB paru tapi kita tidak mengikuti pengobatan yang dianjurkan, Dok? Enggak, ini ya Kak Miro, pengobatannya enggak teratur pasiennya. Ada enggak. satu yang komplikasi yang tidak mengikuti pengobatan, atau yang kedua pengobatannya tidak teratur atau putus obat baik. tersebut, Dok. Komplikasinya seperti apa, Dok? Baik, kita ini misalnya dalam satu keluarga ya. Dalam satu keluarga ini kan misalnya ada bapak, ibu, anaknya 2 ya. Itu misalnya bapaknya terkena TBC ya.
kemudian otomatis kan dia satu rumah dengan anggota keluarga yang lain, maka anggota keluarga yang lain itu rentan terkena infeksi juga, TB baik. ya. Yang jadi permasalahan kan saya nggak sakit ya, mungkin saat ini anak-anaknya nggak sakit ya, karena daya tahan tubuhnya masih bagus. kuat, misalnya anaknya usia SMA, tetapi ya ini yang namanya kita sebut infeksi TB laten ya. TB laten, jadi kumannya ada di dalam tubuh tapi tubuh tidak mampu mengeliminir kuman tersebut, dia tetap hidup di dalam tubuh. Ketika suatu saat daya tahan tubuhnya rendah, menurun, ya itu dia akan menjadi TB yang aktif, yang manifest ya. Misalnya bisa aja kan anak ini tumbuh dewasa, kemudian yang tadinya tidak ada sakit diabetes, mungkin ada diabetes dengan bertambahnya usia, yaitu rentan terhadap penularan TB. Jadi ya. kuman yang tidur tadi tiba-tiba bangun suatu lagi, ketika bisa menyerang gitu ya, Dok? lagi, ya. malah tambah bahaya malah, Dok ya. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa angka TB kita masih tinggi. Oh, betul. Jadi salah kalau memang TB satunya. laten susah kita mendiagnosanya ya, Dok? Jadi memang untuk TB laten memang ada pemeriksaannya, namanya mungkin pemeriksaan IGRA ya. IGRA. IGRA ya. Itu memang mungkin kita tidak mendapatkan gejala nggak ada. Kemudian hasil ronsennya baik. Kemudian hasil dahaknya negatif. Ya, Wah. tapi Ngeri Wah, ini Mbak. yang berarti ini nggak sakit ya, tapi Iya, dia betul. membawa Suatu kuman, waktu- tapi membawa kuman. Ya. Oh, betul. Jadi dia Tapi cuma kalau misalnya seperti itu bisa menularkan, Dok? Kalau nanti ketika daya tahan tubuhnya rendah, dia akan bisa Menularkan. Ya, jadi ketika dia sakit dia bisa menularkan. Oke, baik. Ya. Nggak semuanya manusia bisa Nah, kita sehat kalau terus berarti ya, Mbak? pasien ini kan dia akan menularkan pada saat dia kambuh gitu ya, Dok Iya. ya, dari TB laten. Diagnosanya tidak bisa hanya dengan pemeriksaan ronsen atau tes Ya. dahak, Yang harus dengan tes IGRA tadi itu IGRA, namanya. ya, satunya dengan IGRA. Nah, itu menyebabkan kenapa angka TBC ini, karena kita saat selama ini kita hanya terfokus pada orang yang sakit ya. Iya, Iya, yang betul. nggak Orang sakit yang nggak terinfeksi diperhatikan. tapi tidak sakit bagaimana? Itu nanti untuk supaya tidak menjadi sakit itu ada terapinya. Kalau yang obat TB yang merah itu kan kita sebut obat anti tuberkulosis OAT. Kalau yang untuk pencegahan itu ada namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Oh, TPT, terapi TPT. pencegahan Ya. tuberkulosis. Ya, Ini yang sudah tadi di pemeriksaan tersebut kita ya, pakai ya TPT. ini. Ya, misalnya bapaknya kena sakit, ya, yang Ibu dan ibunya, anaknya anak-anaknya kita berikan TPT. terapi pencegahan. Ya. Nah, baik. itu juga obatnya bisa sudah didistribusikan sampai ke puskesmas. Fasilitas kesehatan yang paling bawah pun sudah Ya. ada ya, Dok. Berarti memang perlu adanya penelusuran riwayat ya, Dok, ketika misalnya pasien ini Sudah terkena, terdiagnosis. baru memang harus ada penelusuran satu keluarga itu ya, Dok ya. Makanya kenapa kebijakan pemerintah adalah ketika seorang yang sakit tadinya berobat di rumah sakit agar di Dekat vaskes yang di terdekat ya, vaskes Dok yang ya, terdekat. biar lebih Oke, Lebih dekat, terjangkau. terjangkau. Kemudian oleh misalnya puskesmas ya bisa melakukan investigasi yang Lebih kontak dalam. serumah ya, Oke, kontak serumah ya. Ada berapa orang, kemudian dilakukan pemeriksaan ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya memang supaya jangan cuma satu orang aja yang diobati, semuanya kalau bisa bebas dari TBC. Bebas dari penularan TBC, Betul. penting Iya, itu, baik. Mbak. Tidak hanya pasien yang sudah positif, tapi juga TB latennya tadi itu ya, Dok Iya. ya, yang masih menjadi PR ya PR untuk buat kita negara, di buat Indonesia ini masyarakat semua mungkin semuanya. bahkan jadi mungkin permasalahan yang sama terjadi selain di Indonesia mungkin seperti itu ya, Dok gitu ya. Ya, mungkin di negara-negara juga sama, cuma ya memang khusus untuk Indonesia yang terapi pencegahan tuberkulosisnya yang mungkin harus kita lebih Dikencangkan galakan lagi. Karena kencangin. mungkin pasien-pasien itu masih belum tahu, banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya TBC itu bisa sembuh total. Bisa. Iya. Itu yang mungkin masih Masih apa rancu, namanya, masih kalau orang tahu, aduh saya malu ini, saya malu. Nah, nih, mungkin ada TBC. denial juga ya, Dok, dari seperti pasien itu. gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait itu mungkin stigma di masyarakat terkait tuberkulosis ya, Dokter ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Rusari dan Dokterku.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngopi Rusari dan Dokterku. Nah, dokter, kalau tadi kita terakhir kita membahas tentang sebetulnya pasien-pasien itu kenapa menjadi semakin meningkat di Indonesia, karena memang kadang-kadang pasien denial terhadap dirinya sendiri, yang sebenarnya dia tidak mau mengakui kalau dia itu TB, positif TB, karena mungkin mereka merasa malu karena ada masih stigmanya di masyarakat itu kan pasien dengan TB paru dan lain sebagainya, apalagi kita tahu bahwa TB paru ini sebenarnya menular, sehingga stigma di masyarakat itu kan tidak baik, kurang pandangan masyarakat. Bagaimana menurut dokter? Baik, terima kasih. Jadi memang stigma di masyarakat ini bermacam-macam ya. Ada yang menganggap bahwa TBC ini suatu penyakit yang diturunkan, jadi penyakit keturunan. Sebenarnya bukan penyakit keturunan, ini penyakit infeksi, menular ya. Tetapi karena memang biasanya kena dari misalnya ayahnya kena, kemudian nggak lama kemudian ibunya juga sakit, kemudian anak-anaknya sakit, sehingga seolah-olah seperti sakit penyakit keturunan ya. Nah, tapi sebenarnya ini adalah penyakit infeksi yang bisa kita cegah, dan kalaupun sudah sakit bisa kita obati ya. Sebenarnya tidak usah malu memeriksakan diri ya ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Justru sebenarnya harusnya malu ketika sakit tapi tidak diobati ya. Betul ya. Jadi penyakit TBC ini memang awalnya mungkin dikira penyakit keturunan ya, karena memang biasanya menimpa anggota keluarga ya, tapi sebenarnya tidak, ini penyakit menular, infeksi yang menular. Bisa dicegah, kemudian bisa diobati. Kalau ada efek sampingnya bagaimana? Ya segera dikonsultasikan dengan dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Pemerintah sudah menyediakan obatnya, tinggal kita bagaimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi ya, sebetulnya memang TB paru ini bisa sembuh total kalau misalnya memang ada yang dirasakan terkait efek samping dari pengobatan yang cukup lama, itu pun sebetulnya bisa diatasi ya dokter ya. Bisa diatasi. Baik dok, kalau misalnya udah ada nih stigma masyarakat atau diri sendiri dari penderita atau yang belum terkena TB paru dok. Nah, kita untuk menangani biar kita tetap sehat, biar kita tetap bugar, berstamina, dan kita jauh dari penyakit atau terutama pada penularan TB paru. Nah, itu bagaimana kita pencegahannya dok? Apakah ada vaksinasinya atau bagaimana itu dok? Baik, terima kasih. Untuk vaksinasi mungkin sudah kita kenal karena kita sejak kecil sudah memakai vaksinasi BCG. BCG ya. Itu untuk mencegah infeksi penyakit TB yang parah ya. Tetapi untuk jenis-jenis vaksin baru ya terkait dengan TBC ini memang saat ini masih dikembangkan, masih dalam taraf penelitian ya, dan belum dipergunakan ke masyarakat dalam arti luas ya. Belum untuk vaksin ini ya, dokter masih dikembangkan karena ini terkait juga dengan efektivitas vaksinnya sendiri dan kemudian efek samping dari vaksinnya yang baru. Yang baru. Ya. Dokter, terkait untuk vaksin BCG-nya sendiri, dokter. Kalau yang kami pahami itu kan untuk vaksin ini biasanya pada anak-anak, dokter ya? Iya, pada anak-anak. Kalau untuk orang dewasa belum, yang masih penelitian tadi itu? Masih penelitian itu, ya belum ada yang vaksin. Jadi memang vaksin BCG ini karena memang sudah ada sejak lama ya. Nah, ini memang mungkin akan kita cari yang lebih efektif ya, vaksinnya lebih efektif, kemudian lebih mempunyai daya lindung yang ini, tapi memang lebih kuat lagi, tapi ya memang saat ini ya masih dalam taraf penelitian. Sehingga yang tadi saya sebutkan itu bagaimana kita mencegah ya, mulai dari kebiasaan kita batuk, kebiasaan kita meludah, kemudian pola makan kita, kemudian olahraga, kemudian tidak lupa ya kebiasaan merokok itu juga harus dihindarkan. Buat para lelaki ya dok ya, lebih utama. Termasuk juga menjaga lingkungan tetap bersih seperti yang tadi dokter sampaikan. Udara mbak yang paling penting. Udara, ya. Jendela pagi tetap terbuka seperti itu ya dok ya. Jadi memang lingkungan terutama rumah tempat kita tinggal juga harus bersih ya. Cahaya matahari dan ventilasi itu kalau bisa memadai. Jendela kita buka pagi-pagi hari. Jangan sampai pagi-pagi semuanya tertutup rapat, oksigen udara nggak ada yang masuk, itu malah penularan TB parunya lebih
lebih memungkinkan ya dok ya. Iya. Apalagi terjadi dalam satu keluarga seperti itu ya dok ya. Karena kan memang rumah-rumah sekarang udah banyak yang menggunakan pendingin ruangan ya. Oke. Pendingin ruangan otomatis jendelanya Pasti Ditutup tutup semua. rapat. ditutup semua. oke. Nih, kalau bisa bukannya pemakai pendingin ruangan itu salah, tapi paling enggak ya kita buka. Tetap harus ada Ada ventilasi dibuka, untuk Disesuaikan udara luar ya. penggunaannya mungkin ya dok ya. Jam-jam Jadi, tertentu, jam-jam tertentu. kita buka, kita matikan pendingin ruangan, kemudian kita buka. Terutama kalau pagi hari, karena udara di pagi hari itu relatif masih bersih. Oke. Kemudian cahaya Cahaya mataharinya matahari. juga masih bagus ya. Itu suatu tindakan yang sederhana tapi efektif Efektif. sebenarnya. Oh, Oke. baik. Oke, baik. Dokter, untuk terkait BCG sendiri ya, Dok. Sebetulnya kalau selama ini itu apakah karena tidak efektif atau sebetulnya memang dia masih efektif, cuman karena memang kuman dari TBC sendiri yang berkembang, ada yang menjadi resisten pada obat-obatan. Apakah itu yang menyebabkan dia menjadi kurang efektif sehingga penyebarannya masih cukup luas juga, Dok? Jadi memang vaksin BCG ini masih cukup efektif untuk mencegah terjadinya TB yang parah ya. Oh, Itu masih jadi sebetulnya ya, Dok? Masih ya. Cuma memang namanya upaya manusia ya, tidak berhenti sampai di BCG saja. Kalau bisa ada yang lebih kan, pasti Betul, selalu. betul. Iya, Kita betul. kan tidak pernah puas ya, sebenarnya. Itu pasti akan mencari yang mempunyai daya lindung yang Lebih baik lagi. ya, dengan efek samping yang mungkin Lebih kecil. Kecil, Oke. ya. Nah, Dok, biasanya kan pada pasien balita atau anak-anak, kalau seandainya ada pasien yang sebelumnya belum pernah melakukan vaksinasi BCG pada kecilnya, untuk pasien dewasa apakah itu masih bisa, Dokter? diperbolehkan dok. Nah, kalau untuk vaksin BCG memang kebanyakan diberikan kepada anak-anak ya. Kalau untuk kemudian di sesudah dewasa biasanya sih ini datangnya sesudah sakit ya ke Oh, kita. iya, Jadi sudah positif ya, Udah Dokter. positif ya. baru Nggak dia. bisa masuk lagi, langsung ke terapi. bisa jadi dong. kita langsung ke pengobatan ya, Oke. ke pengobatan karena memang kalau divaksin lagi ya untuk apa sebenarnya? Iya, Ya, karena udah terjangkit, udah udah terjangkit ada kuman biasanya. di dalam tubuh, nggak Betul, bisa betul, lagi. betul. Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak pada pagi hari ini sudah mampir ke acara Ngopi Rosari dan Dokterku. Mungkin sebelum itu mungkin ada sedikit closing statement dari dokter kepada pemirsa, Dok. Baik, terima kasih. TBC ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah ya. TBC paru ini bukan penyakit keturunan, dia adalah penyakit infeksi menular yang kita bisa cegah, kita bisa obati ya. Ketika kita obati sedini mungkin, memberikan hasil yang lebih baik daripada kalau kita menunda-nunda pengobatan ya. Dan juga keberlangsungan terapi ya, kontinuitas dari terapi ini ya sampai selesai itu juga meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC. Ya, mudah-mudahan ketika kita mengikuti pengobatan TB dengan baik, penyakit ini bisa segera sembuh dari pasien-pasien kita, dan harapannya sih Indonesia bisa bebas dari TBC. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya dok ya, dari pembahasan kita yang tadi pagi sampai saat ini sudah berjelang kurang lebih 40 menit ya dok ya. Mulai dari pembahasan TBC itu sendiri, dokter sudah menjelaskan penularannya ini sangat efektif melalui udara ya dok ya. Kontak langsung dengan orang yang terkena TBC atau dengan lingkungan sekitar, misalnya satu keluarga itu bisa terkena TBC. Oleh dari itu, dokter juga sudah menyarankan untuk pentingnya pengobatan lebih lanjut dan tidak boleh putus 6-9 bulan tersebut dok. Kalau putus berarti ada pengobatan lagi untuk mengatasi yang tadi resistensi terjadinya atau pengembaliannya masalah TBC paru. Dan untuk pemirsa sekalian, mungkin harus kita ketat lagi pengawasan kita terhadap masalah TBC paru, terutama yang ada di keluarga sendiri yang sudah mengalami masalah tersebut, untuk lebih mewaspadai diri dengan pola hidup yang sehat, lingkungan dan pencahayaan yang cukup untuk ruangan kita saat kita di rumah, ataupun kita untuk beraktivitas sehari-hari. Untuk masalah pencegahan tersebut, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sebelum makan, dan Etika batuk tentunya ya, Kak. tutup mulut kita saat melakukan batuk. Betul. Mungkin itu yang paling utama untuk mengatasi masalah pencegahan sendiri pada TB paru.
Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Baik. Oke. Baik, pemirsa, demikian topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang TB paru. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dapat memberikan wawasan dan juga tambahan informasi untuk pemirsa. Dan jangan lupa bahwa sebetulnya tuberkulosis paru ini bisa disembuhkan secara total apabila pasien-pasien ini berobat dengan baik. Dan jangan lupa untuk tidak segan-segan berobat ke fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait untuk eradikasi tuberkulosis paru ini. Semoga kita semua dapat berperan aktif dalam mencegah maupun mengeradikasi dari tuberkulosis paru ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Rofiman, spesialis paru, atas informasi dan juga ilmu yang dibagikan kepada kita pada pagi hari ini ya Dok. Mungkin mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Dokter ya. Oke. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas partisipasi dari pemirsa pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.